Salam spektakuler. Saya Laodi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi inspirator. Pada suatu sore, tepatnya hari Senin tanggal 3 Desember 2012, saya menerima telepon dengan nada tanya berbunyi, "Bisa saya bicara dengan Bapak Dodi Arnawijaya?" Suara tersebut membuat seketika memori ingatan saya berputar mundur ke tahun 80-an dan 90-an. Karena nama itu pernah menjadi ikon saya pada dekade tahun tersebut. Seakan kenangan dunia mahasiswa dan saat menjadi profesi sebagai tenaga edukatif terbayang jelas. Laksana bagaikan sinetron tertayangkan meski berdurasi singkat. Sambil mendengar suara di balik telepon, saya berusaha untuk mengenal suara siapa gerangan yang telah memancing naluri saya. Ibarat mengajak bernostalgia di saat profesi mulia itu saya pernah geluti. Feeling saya pun bekerja. Ini pasti orang penting. Tidak lama kemudian, saya akhirnya mengenal sosok beliau. Dia adalah Dr. Saharudin Damin, SH.MH. Memang benar, saya pernah memiliki kesempatan berbagi ilmu dengannya pada saat ia duduk di bangku sekolah menengah tingkat atas. Dan saat itu, saya masih berstatus mahasiswa sambil menjadi tenaga edukatif. Setelah sempat bernostalgia sesaat, akhirnya ia menutup pembicaraan dengan mengundang saya menghadiri sebuah pertemuan di Sauraja Ballroom Wisma Kala, Makassar. Berhubung karena saya kebetulan free, tidak ada schedule, saya langsung mengiyakannya. Pada saat saya memasuki ruangan pertemuan, terlihat di backdrop banner bertuliskan, "Kepedulian Garuda Indonesia bagi disabilitas, menuju masyarakat inklusif yang ramah, bermartabat, dan bebas diskriminasi." Kebetulan memang PT Garuda Indonesia sebagai pelaksana acara tersebut. Dan yang mengundang saya adalah beliau termasuk salah satu pembicara pada pertemuan itu. Acara sosialisasi yang dipandu oleh Vice President Eastern Indonesia Region PT Garuda Indonesia, Ibu Rosina, terbilang sukses. Hal tersebut ditandai dengan semangat dan antusias peserta dan sahabat-sahabat disabilitas. Mereka berdialog dengan sangat luar biasa. Sambil mencermati materi diskusi yang berkembang sangat dinamis, saya sungguh sangat terkagum-kagum dan terinspirasi, serta merasa mendapatkan amunisi berupa motivasi dosis tinggi. Karena pengundang saya, yang dulu pernah jadi murid saya, kini sudah berhasil jadi speaker dan telah menyelesaikan pendidikan doktor S3 di bidang hukum, dan bahkan pernah menjadi salah satu komisioner Komnas HAM Indonesia. Mungkin ada yang menilai kisah nyata tersebut biasa dan umum terjadi. Itu benar sekali adanya, kalau saja kesuksesan yang tergolong prestisius di atas, pembuktiannya diraih oleh orang non-disabilitas. Tetapi ini merupakan keajaiban sungguh luar biasa. Karena beliau dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, ia mampu menguasainya dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan demikian, saya teringat kisah sukses Helen Keller. Ia terlahir normal tahun 1880 di Tuscumbia, Alabama. Pada usia 19 bulan, terserang penyakit menyebabkan ia buta dan tuli. Di usia 7 tahun, orang tuanya mulai berusaha untuk mengenalkan pendidikan menulis, membaca, hingga ia mampu berkata. Hal terbaik dan terindah yang tidak dilihat atau disentuh oleh dunia adalah hal yang dirasakan di dalam hati. Di umur 20 tahun, ia kuliah dan dalam waktu 4 tahun berhasil lulus magna cum laude. Helen berhasil menulis buku sebanyak 12 buah. Salah satu karya terkenalnya adalah Mere Legend, terbit tahun 1927,
kemudian diterbitkan kembali sebagai Light in My Darkness. Dari sejumlah kata bijak Helen Keller yang termasuk sangat menginspirasi adalah, hadapilah masalah hidup dirimu dan akuilah keberadaannya. Tetapi jangan biarkan dirimu dikuasainya. Biarkan dirimu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna. Statement tersebut tentu bukan hanya untuk sahabat-sahabat disabilitas, juga terlebih buat non-disabilitas atau sahabat yang mendapat anugerah terlahir dan hidup dengan kondisi normal. Bahwa dalam menjalani kehidupan pasti ada cobaan, ada tantangan, masalah, ujian, peluang, persoalan, dan keterbatasan selalu hadir mengiringi hidup kita, sehingga yang teramat dibutuhkan adalah cara mensikapinya. Jadi kata kuncinya adalah, jadilah pembelajar terhadap segala situasi dan kondisi demi pemaknaan kehidupan. Milikilah keteguhan, keyakinan kuat bahwa hanya dengan kesabaran menjalani dan menikmati suatu proses bisa membuat seseorang memiliki kekuatan dahsyat untuk pencapaian kesuksesan. Dan yang terpenting adalah, jalanilah hidup dengan penuh kebahagiaan tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Salam spektakuler. Saya Odi, terima kasih.